Penguasa Alam Kayangan, Bab 59, Judul, Di Ujung Kecerdasan. Apa yang sedang kau coba lakukan? Tiba-tiba, Rumini merasakan energi di tubuh Gunawan mulai beredar secara tidak normal dan segera menjadi waspada. Dia bertanya kepadanya dengan sungguh-sungguh, apa kau mencoba untuk secara paksa memahami tahap kelima dan keenam dari seni api Garuda ini? Apa kau sudah gila? Sebuah kesempatan seumur hidup telah ditempatkan tepat di depanku. Jika aku tidak mencobanya, aku akan menyesal selamanya. Jawab Gunawan dengan mata terpejam. Kesadarannya benar-benar terendam ke dalam jejak di dalam batu giok. Ini, seni api Garuda, dicatat menggunakan jejak jiwa, jadi seseorang harus menggunakan kekuatan jiwa untuk membacanya. Jika seseorang berhasil memahaminya, maka itu akan benar-benar dicatat dalam jiwanya sendiri. Dan jika seseorang tidak dapat memahaminya, setelah meninggalkan tanah percobaan, kata-kata, gambar, dan metode untuk mengedarkan energi yang tercatat di batu giok akan terhapus sepenuhnya dari ingatannya. Oleh karena itu, bagi Gunawan, yang hanya memiliki waktu sebulan untuk memahami sisa fragmen ini, secara mendasar tidak mungkin dia memahami tahap kelima dan keenam di ingatannya dan kemudian menemukan 4 tahap pertama untuk dipahami di masa depan. Tanpa 4 tahap pertama, bagaimana kau bisa memahami tahap kelima dan keenam? Apa kau mencoba langsung mendapatkan buah saat kau bahkan tidak memiliki akarnya? Bila kau mencoba memaksakan dirimu untuk berjalan di jalur yang berlawanan, kemungkinan besar hasilnya akan menjadi penyimpangan pusat cakramu, mengacaukan meridian dan bahkan pusat meridian yang kau buka sepenuhnya akan tertutup satu demi satu. Karena aku tidak memiliki dasar dari tahap pertama sampai keempat, aku akan membangun dasarku sendiri. Jawab Gunawan dengan tenang. Membuat dasar sendiri? Tahukah kau berapa puluh ribu tahun yang dihabiskan keluarga primordial Garuda untuk akhirnya mendapatkan seni api Garuda ini? Dan tahukah kau berapa banyak revisi, perubahan dan evolusi yang dialaminya setelah pertama kali diciptakan? Kau hanya memiliki waktu 1 bulan paling lama, namun kau masih ingin membangun dasarmu sendiri untuk memahami tahap kelima dan keenam? Rumini menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kau benar-benar jenius yang tiada taranya, tetap tidak mungkin dilakukan. Setidaknya biarkan aku mencobanya, jawab Gunawan dengan suara rendah. Kemudian, dia memotong semua bagian lain dari kesadarannya dan menenggelamkan dirinya sepenuhnya di dalam jejak jiwa, seni api Garuda. Namun pada saat ini, baik Gunawan maupun Rumini tidak memperhatikan bahwa di balik pakaian luarnya, cahaya eksentrik tiba-tiba terpancar dari liontin yang telah ia kenakan sejak lahir. Yang mereda dalam sekejap, di luar formasi segel, Siti Arum menunggu dengan cemas. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, 12 jam berlalu, sepanjang siang dan malam berlalu. Ekspresinya sudah lama gelap, bagian dalam hati Mang Bainur juga benar-benar sunyi. Apakah orang itu benar-benar mati dalam ujian ini? Melihat Mang Bainur yang telah berjalan ke sana lagi, Siti Arum berpaling ke samping dan bertanya dengan mata tak bernyawa. Dia sudah mengajukan pertanyaan yang sama ini lebih dari belasan kali. Mang Bainur mendesah dalam hatinya dan hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menghiburnya. Beberapa anggota keluarga benar-benar telah mati dalam ujian ini. Tapi, kita seharusnya tidak pesimis seperti ini. Tidak bisa dikatakan pasti tapi mungkin saudara Gunawan lulus. Leluhur kami yang melewati ujian ini tinggal di dalam selama lebih dari selusin hari sebelum keluar. Jadi, ayo tunggu sebentar lagi, mungkin dia akan keluar sebentar lagi nanti. Saat mengatakan ini, Mang Bainur, yang telah menjalani ujian Garuda dengan jelas mengerti bahwa tidak mungkin untuk melewati ujian dengan hanya kekuatan tingkat pertama ranah kelahiran cakra. Karena Gunawan belum keluar, satu-satunya hasil yang mungkin adalah bahwa dia telah meninggal di tempat ujian. Namun saat ini, dia hanya bisa menggunakan kata-kata ini untuk menghibur Siti Arum dan membiarkannya memegang jejak harapan. Pemimpin keluarga Mang, apa kau bisa membiarkanku masuk? Mang Bainur menggelengkan kepalanya. Hanya 1 orang yang bisa masuk ke ujian setiap bulan, aku tidak punya izin untuk membiarkanmu masuk. Siti Arum menggigit bibirnya dan tidak mengucapkan sepatah kata lagi saat dia diam berdiri di depan pintu masuk persidangan, menatap kosong ke depan. Jantungnya dengan panik merindukan penampilan sosok itu. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengannya, untuk benar-benar menjadi cemas dan khawatir sejauh ini. Kapanpun dia memikirkan kemungkinan dia sekarat di tempat ujian, hatinya akan mengalami rasa sakit yang merobek. Dikelilingi di luar oleh Black Demon Mercenary, Tosat Meter Sound Transmission Talisman sudah habis, elang salju masih tidur. Semua masalah ini yang menyebabkannya bingung. Namun saat Gunawan tidak keluar seharian, dia merasa sangat tidak tenang dan tidak bisa tenang sama sekali. 2 hari berlalu, 3 hari berlalu, 10 hari berlalu, 15 hari berlalu, Gunawan masih belum muncul. Jadi Siti Arum tidak dapat lagi menerima khayalan lagi, dan tidak punya pilihan lain kecuali dengan menyakitkan menerima fakta bahwa Gunawan telah meninggal di tanah percobaan dan tidak akan pernah keluar.
Dia telah hidup dalam kegelapan beberapa hari terakhir ini dan rasa sakit yang menusuk di hatinya tidak akan berhenti, siang atau malam hari. Awalnya, dia percaya alasan rasa sakitnya adalah hilangnya harapan, yang akhirnya dia temukan, tapi dia tidak mampu menahan rasa sakit seperti ini tidak peduli apapun dan hatinya menegang saat dia mengingat wajah Gunawan. Dia berangsur-angsur menjadi bingung, karena dia bisa merasakan bahwa penderitaan semacam ini telah lama melampaui kategori perasaan menyesal. Tapi dia tidak tahu bagian mana yang terlampaui, karena perasaan seperti ini sangat sulit dipahami dan sangat asing. Sial, setengah bulan sudah berlalu dan mereka masih belum keluar. Makanan sudah disiapkan di dalam gua ini. Apa yang kau khawatirkan? Tidak peduli berapa banyak makanan dan air yang mereka miliki, akan ada saat ketika sumber daya mereka habis. Mari kita lihat berapa lama lagi mereka bisa bertahan. Kelompok Black Demon Mercenary masih belum pergi, karena pada saat ini mereka yakin akan ada harta karun yang tersembunyi di dalamnya. Mereka menempatkan 2 regu untuk berjaga-jaga setiap hari dan tidak pernah meninggalkan gua yang tidak dijaga untuk sesaat pun. Di bawah pembagian hemat Mang Bainur, hanya tinggal sepertiga dari jatah dan air yang awalnya ditinggalkan Gunawan setelah setengah bulan. Dia merajut alisnya setiap hari saat dia dengan keras memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun dalam menghadapi kekuatan menekan mutlak dari luar, dia berada di jalan buntu dan bahkan jika dia harus berpikir sampai otaknya dimatikan, tidak ada yang mereka bisa lakukan. 20 hari berlalu, 25 hari berlalu, sebulan berlalu. Di bawah perlindungan formasi segel, keluarga Garuda yang berduka akhirnya mencapai akhir setelah bertahan dengan susah payah selama 1 bulan penuh. Cincin penyimpanan yang berikan Gunawan ke Mang Bainur telah dikosongkan sepenuhnya 2 hari sebelumnya dan tidak ada satupun makanan atau tetesan air yang tersisa. Orang dewasa memiliki tingkat kekuatan energi rendah, yang memungkinkan mereka bertahan sedikit lebih lama, sedangkan orang tua dan anak-anak saling terjatuh satu demi satu akibat kengerian rasa lapar mereka yang tak henti-hentinya. Begitu mereka kehilangan kesadaran, tidak mungkin membangunkan mereka lagi. Mata Mang Bainur sangat tenggelam dan dia duduk di sudut gua yang dingin saat dia terjebak dalam jurang ketidakberdayaan dan keputusasaan yang dalam. Pada titik ini, dia sudah tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Jika mereka terus tinggal di sini, seluruh keluarga mereka akan mati kelaparan. Sementara jika mereka pergi, bandit ganas dan kejam akan membunuh mereka semua. Mungkin mereka bahkan akan merusak dan menyiksa mereka dengan segala cara karena mereka tidak menyerahkan harta yang disebut, yang akan menjadi kematian yang bahkan lebih menyedihkan lagi. Kalian semua yang di dalam, dengarkan baik-baik. Kalian hanya perlu keluar dengan patuh, lalu menyerahkan harta dan wanita itu dan kami dapat meyakinkan kalian bahwa kami tidak akan menyentuh siapapun dari kalian. Selanjutnya, kami tidak akan pernah memasuki daerah ini untuk kedua kalinya. Mereka benar-benar sekelompok orang bodoh. Apa yang ingin kau capai dengan bersembunyi seperti ini? Bahkan jika kau tidak peduli dengan hidupmu, apakah kau tidak peduli dengan kehidupan keluarga dan anak-anakmu? Kalian akan mati cepat atau lambat jika tinggal di dalam. Keluar dan menyerah dengan patuh dan setelah kalian memenuhi persyaratan kami berjanji bahwa tidak satu pun dari kalian akan mati. Kami bahkan akan membiarkan kalian semua makan enak dulu. Di ambang keputusasaan, teriakan kelompok Black Demon Mercenary semakin sulit ditolak di telinga semua orang. Pada saat ini, seorang pria tua berjalan dan berkata, "Pemimpin keluarga, apa yang mereka katakan juga benar. Cepat atau lambat kita semua kelaparan sampai mati di sini. Pada titik ini, tidak ada artinya bersembunyi lebih lama lagi. Sebaiknya kita pergi keluar dan menyerah. Mungkin mereka akan melakukan apa yang mereka katakan dan tidak akan menyakiti kita." Cukup tentang itu. Mang Bainur benar-benar menggelengkan kepalanya dan dengan samar menjawab, "Seharusnya kau juga merasakannya sebelumnya. Semuanya membawa berbagai tingkat permusuhan terhadap tubuh kita. Ini adalah sekelompok bandit ganas dan kejam yang tidak memperhatikan kehidupan manusia. Jika kita pergi keluar, kita hanya akan mati lebih menyedihkan dan bahkan menderita penghinaan. Mari kita tunggu sebentar lagi." Nona Arum mengatakan bahwa binatang roh yang dikontraknya akan segera bangun. Ketika waktu itu tiba, kita akan memiliki beberapa harapan untuk diselamatkan. Bahkan jika kita semua akhirnya mati, aku lebih suka mati kelaparan daripada dipermalukan sampai mati. Itan, Rimi, sama seperti Mang Bainur yang selesai berbicara, tangisan Mang Kaimi yang memilukan terdengar. Mang Bainur tiba-tiba berdiri dan melompat ke depan istrinya, Mang Kaimi. Mang Itan dan Mang Rimi telah kehilangan kesadaran di pangkuan Mang Kaimi. Wajah mereka pucat dan tak peduli bagaimana Mang Kaimi berteriak, mereka tidak menanggapi sama sekali. Itan, Rimi, darah keluar dari ujung jari Mang Bainur, dan matanya penuh dengan air mata. Dia kemudian mengangkat tangannya untuk menepuk kepalanya dengan paksa dan hampir pingsan karena putus asa. Siti Arum yang telah meringkuk di pojok sepanjang waktu, perlahan berdiri. Mungkin terlalu lelah,
karena elang salju masih belum terbangun setelah sebulan berlalu. Pada saat ini, dia tahu bahwa jika mereka tidak dapat mencapai rencana lain, mereka tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Pemimpin keluarga Mang, dapatkah aku merepotkanmu untuk sementara membuka formasi segel di luar? Aku akan keluar dan mengambil beberapa makanan untuk dibawa kembali. Mendengarkan kata-kata Siti Arum, Mang Bainur menjadi tercengang sebelum dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, ini terlalu berbahaya. Dengan begitu banyak orang di luar, bagaimana kau akan merebut makanan dari mereka? Siti Arum membalasnya dengan tatapan tajam. Bagaimanapun, aku memiliki kekuatan dari ranah cakra sejati. Selama beberapa pemimpin ranah cakra sejati mereka tidak hadir, tidak mungkin berbahaya bagiku. Saat ini, semua anak ini tidak bisa bertahan. Jika aku masih belum pergi dan mendapatkan makanan, mereka mungkin. Bibir Mang Bainur bergetar. Melihat Mangitan dan Mang Rimi yang telah kehilangan kesadaran, dia akhirnya mengangguk dan berkata dengan getir. Nonalan, maka kau harus berhati-hati. Kami semua orang besar di sini tidak berdaya, namun kami hanya bisa menyusahkan gadis sepertimu mempertaruhkan nyawamu untuk kami. Itu benar-benar, tidak perlu begitu, pemimpin keluarga Mang. Aku percaya bahwa jika pemimpin keluarga Mang memiliki cukup kekuatan, kau pasti akan menjadi orang pertama yang keluar. Segera matikan formasi segel, lalu segera aktifkan lagi setelah aku keluar. Begitu aku mendapatkan makanannya, aku akan memberi sinyal padamu melalui suara untuk menonaktifkan formasi segel lagi. Meskipun rencananya disertai dengan risiko yang sangat tinggi, tampaknya merupakan satu-satunya solusi sementara yang masuk akal untuk membebaskan mereka dari krisis mereka saat ini. Mang Bainur berdiri di pintu masuk gua, membuka mulutnya, meneteskan darahnya ke segel dan berkata, "Kau harus hati-hati." Dengan suara Mang Bainur, formasi segel berwarna merah muda melintas sebelum perlahan lenyap. Dengan longswordnya di tangan, tubuh Siti Arum tiba-tiba menembak terbang ke arah luar saat ia meninggalkan kilatan putih. Ini benar-benar tidak dapat dipercaya, kau benar-benar dapat secara paksa memahami teknik api Garuda dari tahap ke-5 dan ke-6 dari seni api Garuda, dengan memanfaatkan afinitas kekuatanmu terhadap api, bahkan di bawah situasi di mana konsep kekuatan api Garuda sangat kurang. Manusia, kau membuatku terkejut. Kekuatan inti dari dua alam hebat ini terletak pada peningkatan kekuatan api Garuda dengan selisih jauh, namun yang aku lakukan hanyalah memahami dua teknik nyala api yang hebat. Itu benar-benar tidak mengesankan, kata Gunawan dengan tenang. Tidak, teknik api dari dua alam besar, tarian sayap api Garuda, dan api bintang bunga iblis, terkait erat dengan konsep energi api dan bersama-sama sebagai satu. Untuk benar-benar memahami dua teknik nyala api yang hebat ini dalam keadaan seperti ini, aku percaya bahkan jika Garuda berada di dunia fana ini, dia pasti akan sangat terkejut juga. Memang ini terkait dengan fakta bahwa kau memiliki benih api dari Dewa Elemen dan memiliki afinitas yang sangat kuat dengan api. Namun bahkan jika Dewa Elemen ada di sini sebagai gantinya, pada dasarnya tidak mungkin dia melakukan ini dalam rentang waktu singkat 1 bulan. Kemampuan pemahamanmu yang mencengangkan cukup bisa dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia sekarang. Inilah evaluasi yang dimiliki roh Garuda terhadap Gunawan. Sebagai roh binatang surgawi yang lebih unggul dari dunia fana, tidak pernah menduga akan memberikan evaluasi semacam itu kepada manusia. Batu giok yang mencatat, seni api Garuda perlahan lenyap di tangan Gunawan, dan suara Garuda Spirit terdengar lagi. Waktu di tanah percobaan ini sampai pada akhir, dan inilah saatnya aku untuk mengirim kau keluar. Namun sebelum melakukannya, aku mungkin memberimu hadiah spesial. Di dalam dunia yang gelap gulita, cahaya emas tiba-tiba terbang dan menyentuh dahi Gunawan. Seketika, jejak Garuda merah di dahinya muncul. Tapi warnanya berubah menjadi warna emas murni dari warna merah tua sebelumnya. Sama seperti sekelompok api yang terbakar dan berwarna keemasan. Ini, merasakan jejak Garuda dari dahi berubah warna, Gunawan secara tidak sadar menyentuh dahinya dan bertanya dengan bingung. Ini adalah kekuatan khusus yang hanya bisa aku gunakan sekali dalam hidupku, tapi aku tidak pernah mengira hari di mana aku menggunakannya benar-benar akan datang. Namun sebagai orang yang membawa kekuatan Dewa Elemen, masa depanmu ditakdirkan menjadi luar biasa, dan memberikan kekuatan ini kepadamu lebih dari sekedar layak. Untuk kekuatan seperti apa ini, saat waktu menggunakannya datang, tentu kau akan tahu. Sekarang, biarkan aku mengirimmu keluar. Temanmu dan keluarga Garuda yang telah dikutuk olehku saat ini menghadapi krisis besar, dan hanya kau yang bisa menyelamatkan mereka sekarang. Sekarang, pergilah. Saat suara roh Garuda memudar, sepasang mata emas besar menghilang dalam kegelapan, dan ruang di depan mata Gunawan langsung terdistorsi. Ketika formasi segel dibuka untuk sementara, Siti Arum bergegas keluar dengan kecepatan tercepatnya dan memahami situasi di luar dengan jelas dengan satu tatapan sekilas. Dengan pedang gioknya, dia langsung berlari ke Black Demon Mercenary paling depan.
Segel di belakangnya juga segera diaktifkan kembali segera setelah dia keluar dari gua. Kapten Black Demon tidak ada, dan 3 lainnya dengan Rana Cakra Sejati, Black Tiger, Black Devil, dan Black Wolf sepertinya tidak juga berada di sekitar. Ini tidak diragukan lagi merupakan situasi terbaik bagi Siti Arum. Dengan kekuatannya dari tingkat ketiga Rana Cakra Sejati, pada dasarnya tidak mungkin bagi penjahat Rana kelahiran Cakra untuk menghentikannya. Anak ayam itu keluar. Cepat, cepat pergi beritahu Kapten. Melihat Siti Arum tiba-tiba bergegas keluar, skuad terdekat juga tertangkap lengah. Sebelum mereka bahkan memiliki kesempatan untuk bertindak dan menghentikannya, semua senjata di tangan mereka disentuh oleh Siti Arum. Dengan kekuatan Siti Arum, dia dapat dengan mudah membunuh beberapa dari mereka dengan satu pedangnya. Namun, di dalam hatinya, tidak pernah ada pemikiran untuk membunuh orang. Tenda yang menyimpan makanan itu langsung di depannya, dan Siti Arum menemukannya seketika dengan sekilas. Mengacungkan pedang gioknya, tubuhnya yang anggun dengan cepat melaju ke depan seperti seekor kupu-kupu di antara bunga-bunga dan menerobos barikade selusin orang. Dia sampai di tenda dalam waktu kurang dari beberapa saat sebelum mengeluarkan cincin penyimpanan yang ada di tangan kirinya. Namun saat ini, 2 ledakan badai berbahaya tiba-tiba datang dari kedua sisi. Wakil Kapten Black Tiger dan Black Wolf secara bersamaan melompat keluar dari belakang tenda sambil tertawa sinis. 2 Wolfane Mace berayun ke arah Siti Arum dari kedua sisinya dan memaksanya mundur dengan cepat. Di belakangnya, Wakil Kapten Black Devil juga melompat keluar entah dari mana. Ketiganya mempersiapkan kembali Wolfane Mace mereka, mengepung Siti Arum, dan tertawa dengan kecabulan yang tak tertandingi. Aku tahu kau akan melakukan hal seperti ini. Hehehe, kami memang sudah lama menunggu untukmu. Black Wolf menjilat sudut bibirnya dan menatap Siti Arum dengan tatapan penuh kecabulan. Wanita ini benar-benar cantik sedemikian rupa sehingga dia benar-benar layak dinanti. Melihat Siti Arum dari dekat untuk pertama kalinya, air liur Black Tiger sudah mulai mengalir tak terkendali. Kenapa kau basa-basi? Mari kita tangkap dia dulu. Keindahan ini mungkin memang mudah, tapi kekuatannya tidak lebih lemah daripada Kapten. Kau harus lebih berhati-hati. Di tengah teriakan rendah, 3 Wolfane Maces berayun ke arah Siti Arum dari 3 sudut yang berbeda. Siti Arum mengungkapkan senyuman pahit. Sudah 4 hari sejak dia minum sesuatu. Meskipun tenaga dalamnya tampak tidak terpengaruh, pada kenyataannya, dalam periode kelaparan, kecemasan dan kesedihan yang lama, tubuhnya telah menjadi sangat lemah dan tidak stabil. Karena ini, dia hampir tidak bisa mengeluarkan setengah dari kekuatannya. Bahkan sampai-sampai tidak bisa mendeteksi dari mana ketiga orang ini bersembunyi. Dalam keadaan normal, dia masih bisa menangani ketiga tingkat pertama Rana Cakra Sejati sendiri, namun dalam kondisi saat ini, hampir tidak mungkin baginya untuk melarikan diri, apalagi mengalahkan mereka. Melambaikan pedang gioknya dan melepaskan energinya, dia melepaskan serangan dari ketiganya dengan satu serangan pedang. Namun dengan berbuat demikian, dia hampir kehilangan keseimbangannya dari keadaan mundur. Menggertakkan giginya, cahaya keemasan di matanya agak goyah saat ia mengkonsolidasikan seluruh kekuatan energinya. Dia tidak mencoba melanjutkan pertarungan tapi malah tiba-tiba terdiam sebelum berbalik ke udara, dengan tujuan untuk melarikan diri dari pengepungan mereka. Namun, ketiganya sepertinya sudah mengira tindakannya sejak lama. Black Devil tertawa terbahak-bahak. Mau lari? Hehe, sejak kau keluar, jangan berpikir kau bisa kembali masuk. Heaven Rumbling Strike. Black Devil melompat tepat dan tanpa ampun mengayunkan macenya ke Siti Arum di udara. Siti Arum menggunakan pedangnya untuk menghalangi serangan itu tapi tersandung saat ia mendarat. Pada saat ini, tawa liar dan keras terdengar dari belakang punggungnya. Hahaha, bagus sekali, sangat bagus. Aku memang tidak menunggu sia-sia dalam 1 bulan terakhir ini. Keindahan ini telah mengantarkan dirinya ke depan pintu. Hahaha. Suara ini membuat hati Siti Arum mendadak dingin, karena ini jelas suara Black Demon. Saat suaranya memudar, ledakan lain dari angin kencang tiba-tiba datang dari belakangnya. Siti Arum tidak punya tempat untuk menghindar, bahkan tidak punya waktu untuk mengayunkan pedangnya. Dia hanya bisa dengan tegas mencegatnya dengan ayunan ke belakang. Benar-benar kehabisan energi, sementara juga dalam kondisi diserang, bagaimana mungkin Siti Arum saat ini bisa menahan pukulan dari Black Demon dari belakangnya? Tubuhnya yang halus dan rapuh langsung tertiup angin dan sedikit darah mengalir perlahan di ujung mulutnya. Bertolak belakang dengan harapan, Black Demon benar-benar tertegun. Dia telah bertukar pukulan dengan Siti Arum sebelumnya dan bahkan terluka oleh tusukannya. Di dalam hatinya, dia masih sedikit takut padanya, karena itulah dia memilih serangan menyelinap yang begitu kejam. Namun, dia tidak menyangka bahwa pukulan ini benar-benar akan menghasilkan hasil yang mengesankan. Sambil melihat Siti Arum yang perlahan-lahan menyeka darah di sudut mulutnya, Black Demon mendekat selangkah demi selangkah dan tertawa sambil menyeringai dengan menyeramkan. Hehe,
kecantikan kecil, kau tidak bisa kabur lagi kali ini. Dengan patuh ikuti aku kembali dan jadilah istriku. Aku berjanji kau akan bisa hidup dan makan dengan baik. Ketika waktu itu tiba, melepaskan semua orang di dalam sangat mudah untukmu. Siti Arum berdiri dari tanah, matanya yang indah terasa dingin seperti es, namun hatinya agak terbebani oleh kesedihan. Tidak pernah aku berpikir bahwa tubuh muliaku sebenarnya akan dipaksa seperti ini oleh sekelompok penjahat di bawah standar. Dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Setelah menempatkan pedang gioknya di depan tubuhnya, dia bersiap menghadapi perjuangan hidup dan mati terakhir. Hehe, sungguh kacang yang sulit retak. Black Demon meremas dagunya dengan jari-jarinya, tersenyum lebih dan lebih berbahaya saat dia mendekati Siti Arum. Sepertinya kau tidak akan patuh kecuali aku memukulimu. Bila waktunya tiba, dan kau terbangun untuk menemukan dirimu ditelanjangi, mari kita lihat apakah kau masih bisa bertindak seperti itu. Semua anggota Black Demon Mercenary di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Black Demon juga mengambil langkah maju yang besar dan secara horizontal mengayunkan Wolfbane Mace kepada Siti Arum. Celang, celang, celang. Siti Arum mengertakkan gigi gioknya dan memblokir serangan Black Demon dengan segenap kekuatannya. Tangkisan pertama, dia mundur dan untuk tangkisan kedua, lengan kanannya merasakan gelombang mati rasa, hampir menyebabkan dia jatuh. Sedangkan untuk tangkisan ketiga, dia langsung dilempar ke tanah dan pedang giok di tangannya juga tertiup jauh sekali. Hehehehe, Black Demon melemparkan Wolfbane Mace ke belakangnya dan mengusap kedua tangannya saat ia berjalan menuju Siti Arum yang jatuh. Di tengah tawa cabulnya, dia meraihnya dengan satu tangan. Kiak, pada saat inilah jeritan Garuda yang menusuk telinga tiba-tiba terdengar di telinga mereka, dan membuat telinga mereka berdengung sebentar. Seluruh tubuh Black Demon juga benar-benar membeku dan menghentikan gerakannya. Sebelum dia bahkan bisa bereaksi, dia melihat sosok besar yang menyala tiba-tiba menerobos segel gua. Menghempas langsung ke arah mereka saat membawa gelombang panas yang kuat. Sosok yang menyala itu seperti burung Garuda kecil yang menyebarkan sayapnya dan menari dengan angin. Tunggu sebentar, Garuda. Mata setiap orang langsung menatap terbuka lebar dengan mulut ternganga. Sedangkan Garuda ini, setelah menembus formasi segel, terbang ke arah tempat Siti Arum seperti sebuah komet yang jatuh dengan kecepatan tinggi. Boom! Si Garuda menabrak tanah, memicu ledakan yang terukur yang berdiameter lebih dari 50 meter. Black Demon, Black Tiger, Black Devil, Black Wolf dan semua anggota Black Demon Mercenary di dekatnya terpental oleh nyala api dan hampir kehilangan kesadaran sebelum dengan panik berguling-guling di lantai sambil berteriak saat mereka mencoba memadamkan api yang menyala di tubuh mereka. Black Demon telah ditiup beberapa puluh meter kembali. Dia berdiri dengan susah payah sebelum menggunakan segenap kekuatannya untuk memadamkan nyala api di tubuhnya, dan dengan liar melolong. Siapa? Siapa itu? Tepat saat dia berteriak, matanya tiba-tiba terbuka lebar. Karena saat cahaya merah nyala api perlahan memudar, dia menemukan mayat yang tak terhitung jumlahnya diletakkan di depan matanya. Dalam radius ledakan yang menyala saat ini, semua orang di bawah tingkat kelima Rana kelahiran Cakra telah meninggal di tempat. Beberapa mayat tertiup angin, sekarat tanpa bagian tubuh mereka utuh, sementara beberapa mayat masih terbakar ganas, dan perlahan menjadi mayat hangus yang terlalu mengerikan untuk disaksikan. Saat cahaya merah dari nyala api perlahan memudar, inti dari ledakan itu, Gunawan memeluk pinggang Siti Arum dan memeluk tubuhnya yang lemah dengan gerakan yang paling lembut. Tubuhnya juga ditutupi lapisan api merah samar, namun tidak menyebabkan luka bakar sedikit pun pada tubuh atau pakaian Siti Arum. Saat dia melihat wajahnya yang putih pucat dan jejak darah di sudut mulutnya, dia dengan tajam merasakan perasaan lemah yang dalam datang dari tubuhnya. Jantung Gunawan berdenyut dengan rasa sakit saat dia dengan lembut berkata, "Senior Sister, maaf, aku terlambat."